Sayangku, Ya, I love you. bisa kita ceritakan awal mula kita bertemu dan hingga sekarang Allah takdirkan bersama dalam satu ikatan suci dalam pernikahan. Bisa kita ceritakan awal mulanya seperti apa, versi dari istriku, dan kedepannya nanti akan ada versi dari saya sendiri. Awal mulanya saya bertemu. Awal mula ketemu itu tahun 2019. 2019 ya? Iya, Kerja kalau nggak kan? salah 2019. Ya, kalau salah berarti 2020 lah. Iya, Terus, iya sekitaran 2019-2020 iya. karena saya kan dulu 2020 resign bulan Juni. Mm-mm. Kan kurang lebih 1 tahun saja Iya. kita satu kantor. Ketemu tapi guys, ketemu. Bukan berkawan, tidak ada obrolan, tidak berkawan. Kayak cuman teman satu kantor. Iya, Tidak. Cuman sebatas satu kantor, satu tapi nggak kantor, berkawan. tapi Ngerti nggak nggak sih? berkawan. Kayak mana mau menjelaskan ya? Satu Jadi, kantor, kita satu itu satu kantor. kantor, tapi nggak berkawan, nggak pernah ngomong, tidak Iya. ada. Oke, pokoknya begitulah. Di satu kantor, tidak pernah ngomong. Tiba, udah ringkas cerita sekantor kan, karena nggak ada. Kenapa? Kita disclaimer dulu nih, kita perjelas dulu kenapa satu kantor tapi cara ngobrol. Karena pertama ya. itu satu karena beda divisi. Iya. Saya kan di KSB, Iya. divisi KSB toh. Iya. Sedangkan kita dulu itu Di KSU. Cuman aku pun di KSB semua orang ngomong, cuman kita yang tidak. Berarti kita memang tuh yang sombong, tidak mungkin bicara Kak. Bukan sombong sih, lebih kepada malu, menjaga marwah seorang sudir ini biar bisa terlihat berwibawa pada calon istri dulu itu. Kan mana ditahu kalau kita akan berjodoh juga ya, namanya berkawan sayangku. Tapi salahku juga sih karena dia tidak mau ngomong, saya juga tidak mau ngomong. Ya udah, singkat cerita. Berakhirlah 1 tahun itu. Iya. 2019 ketemunya guys, tapi tidak ada ngomong dan berkawan, dibilang berkawan juga tidak. Ya pokoknya itulah. 1 tahun berlalu sampai 2020 bulan Juni. Ya. 2020. Di sini kan orang-orang kayaknya saya resign itu tanggal 1 Juni. Iya. Jadi dikasih bulan Mei, pertengahan Mei. Ya, di sinilah orang-orang tidak tahu. Seorang Bang Sudir ini ternyata menyimpan 1 juta rahasia. Iya. 1 juta rahasia, 1 rahasia. Kok jadi 1 juta sih? Satu aja rahasia. Kalau dia ternyata mengagumi pada namanya, silebel malunya aku. Iya. Tapi tidak pernah ngomong guys. Oke, kita lanjut. Sebelum lanjut, perjelas dulu. Kenapa saya dulu itu kagum ke kita. Pertama itu, kita agak beda daripada yang lain. Itu yang pertama. Mulai dari cara ngomongnya, ya toh, kemudian pakaiannya, ya toh, kemudian raut mukanya juga agak-agak gimana, agak-agak jutek-jutek. Nah, saya tipe orang yang suka perempuan yang jutek saat itu, tapi ternyata aslinya Habis itu tibalah pertengahan bulan Mei. Di situ awal mula. Pertengahan bulan Mei bukan berkawan ya guys, belum. Dia itu pertengahan bulan Mei. Dia ngasih hadiah, tapi nggak ada angin, nggak ada hujan. Dan ada angin kemarin waktu itu. Ada angin. Ada angin, saya kok panas juga ada waktu itu. Kenapa? Masa nggak ada angin sama sekali? Yang aku lihat yang goyang. Itu istilah. Istilah, oke. Istilah maksudnya itu. Istilah. Biasanya kan orang ngasih hadiah karena kenal, berkawan, atau ngasih hadiah karena kita kan berkawan. Dengar dulu. Oke. Dengar dulu aku guys. Nggak usah dengar suamiku ini. Ngeyel. Biasanya orang ngasih hadiah kan kenal, berkawan lah.
saya tadi menceritakan dari awal kalau 1 tahun itu tidak pernah ngomong kan. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan. Pertengahan bulan Mei 2020, 2 minggu atau seminggu sebelum resign, ngasih hadiah. Ujuk-ujuk ngasih hadiah. Ya, ngasih hadiah. Tunggu dulu guys, aku ingat sekali ekspresinya, mondar-mandir dulu di depanku. Mondar-mandir. Ngapain? Kita lihat kemarin. Ingat lah, orang aku sementara ngimput aku kan. Ngimput aku depan komputer, aku lihat dia mondar-mandir bawa kresek. Kenapa ya? Saya gak ada ingat lah waktu itu. Aku ingat. Masa kita gak ingat kalau kita mondar-mandir di depan anu itu loh. Ruang rapat. Kan ruang rapat pintu kan. Nah, depan pintu itu yang meja di situ aku ngimput. Pokok di situ kita kasih. Kita juga lupa di mana kita kasih. Lupa. Seingat saya langsung kasih begitu. Enggak ada drama mondar-mandir. Betul. Ternyata gitu. Mondar-mandir. Habis itu ditungguin mungkin momen entah nungguin aku mau pulang atau nungguin gak ada orang, nggak tahu juga, nggak ngerti. Tiba-tiba datang ngasih. Oh iya, aku ingat, aku pernah mesen jam tangan kan yang dia di situ baru basa-basi. Oh ini deh pesanannya kemarin, jadi aku ambil lah. Terus habis itu aku ambil jam tangan yang aku pesen, langsung dia bilang ini ada hadiah kenang-kenangan untuk kita. Tunggu dulu ya guys, tidak ada pemikiran sama sekali yang aneh-aneh. Jadi kebawa lah pulang, pikiranku hadiah kue kayak apa karena berat. Dikresek lagi, terus masuk ke buku sampai rumah. Aduh, Masya Allah, Al-Quran tidak jadi makan. Al-Quran. Nah di situ, aduh panasnya kok. Nah di situ pertama kali dimulai awal percintaan kita. Bukan percintaan, itu versi pertemanan. Saya. Oh iya. Aku bilangnya kawan ya, karena kan kita nggak pacaran, tapi kita cuman bukan komitmen juga, awal komitmen kita, tapi di saya enggak. Karena kita bilang kan terserah saya mau ngapain, mau menerima siapapun. Kalau misalnya belum waktunya saya datang, ya udah, enggak apa-apa ya kan. Di situ sudah waktu sebelum saya resignnya, saya menyampaikan sesuatu ke kita. Apa itu yang saya bilang waktu itu sebelum saya resign, dalam mengungkapkan komitmen saya ke kita kemarin. Dibilang ini kenang-kenangan, simpan. Habis itu kalau misalnya udah berapa tahun ya kita bilang di situ, kalau saya belum ada jodoh, belum menikah, saya datang gitu. Tapi 4 tahun kemudian ya. Tapi ku anggap bercanda. Dianggap angin berlalu aja kata-kataku. Tapi saya ku serius sih memang waktu itu. Saya bukan ku anggap bercanda. Ku anggap yaudah lewat karena kan jodoh, mau rezeki kan gak ada yang tahu. Yaudahlah. Nggak terlalu diharapkan juga. Berharap iya, tapi enggak terlalu. Jadi sudah. Habis itu disitulah mulai silaturahmi berjalan. Tapi tidak setiap hari. Aduh, bisa dihitung jari kayaknya. Tiba-tiba 4 tahun kemudian. Bisa dihitung jari ya kan? Apa mungkin yang dihitung jari? Chatku. Enggak pernah ketemu. Kan memang sebelumnya begitu sayangku kan. Saya sampaikan 4 tahun kemudian akan saya datangi nanti. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa saya itu jarang nanti akan saya chat, mungkin sekali sebulan atau 3 kali sebulan, 3 bulan sekali. Kan sudah saya sampaikan memang ya toh. Tapi karena makanya saya seperti itu. Karena saya tidak berharap, jadi saya ini dengan kehidupan saya sendiri, terserah saya, alur hidup saya mau ngapain. Ya namanya tidak tahu kalau dia jodoh saya, jadi tidak terlalu banyak menunggu, tidak menyimpan penantian, pokoknya tidak. Kan satu alasan saya kenapa saya menjaga jarak dan menjaga tidak setiap hari mengontek, yang saya jaga itu biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang pertama,
Satu, siapa tahu kita selalu kontek-kontekan muncul hal-hal sesuatu yang membuat pemikiran aneh. Itu yang pertama. Kemudian mengingat juga masih bukan muhrim. Kan kalau antara bukan muhrim selalu chat-chatan itu akan ada hal-hal yang negatif pasti akan keluar. Itu saya jaga dulu. Makanya pas saya ngabarin pun paling 1-2 kata udah nanyain kabar. Udah gitu selesai. Udah 3 bulan kemudian baru chat lagi toh. 2020 terus Juni dia resign, habis itu nggak pernah ketemu lagi. Pernah jumpa sekali 2022 itu pun nggak sengaja. Itu pun nggak sengaja. Habis itu cuma say hi doang, udah nggak ada ngobrol, nggak duduk-duduk. Udah 2022, jadi dari 2020, 2021, 2022 ketemu, tapi cuma say hi 2023. 2024 akhir. Ya kalau mau ku ceritakan komunikasinya juga tidak ada. Komunikasi assalamualaikum, apa kabar, udah tahu kabarku menghilang begitu terus selama 4 tahun. 2020 akhir bulan berapa yang? Bulan Juli kayaknya, Juni. Mulai ngechat lagi. Di situ baru intens, tapi masih acuh tidak acuh. Ya, di situ pas 4 tahun waktu itu. Juni apa Juli ya? Terus situ ngajak ketemu, tapi aku tidak terlalu merespon. Habis itu bulan Oktober awal, posisinya di Sangatta kan ya. Di situ baru pertama sekali jumpa. Di situ baru ngobrol. Itu pun di rumah sakit. Jadi pertemuan awal kita 2022 itu di rumah sakit. Iya, pertemuan ketiga lagi di rumah sakit lagi. Tuhan, kenapa rumah sakit itu selalu jadi pertemuan? Gak ada tempat lain kan? Iya. Ketemu di jalan atau ketemu di mall kayak di FTV gitu kan. Ini no real, no setting, no drama, no ngarang-ngarang ya. Memang ketemu di rumah sakit 2 kali. Ngasih Al-Qurannya di kantor pertengahan bulan sebelum resign. Ngomong itu pas malamnya ya. Malam udah ngasih Al-Quran, habis itu hilang sudah. Iya, Oktober awal jumpa lagi di rumah sakit. Nah, kalau itu ngobrol tapi cuman basa-basi, nanya kabar, kesehatan, udah hilang lagi. Iya. Tapi di situ berlanjut sih chatnya, cuman chatnya enggak yang bagaimana. Chatnya enggak bagaimana sih. Terus dia minta jumpa lagi, mau ada yang diomongin. Disitulah aku kepancing karena udah feeling sih ini mau ngomongin apa. Jadi di situ aku ngechat, terus aku foto Al-Qurannya. Nggak usah di spill Al-Qurannya yang mana ya. Aku foto Al-Qurannya kan. Baru dia komen kayak gini. Masya Allah, masih disimpan. Iyalah, simpan. Terus udah sebulan kemudian jumpa lagi. Di situ baru ngomong serius. Ya, ngomong serius kan yang? Kita ngomong apa waktu itu? Saya kan waktu itu saya ngajak ketemu. Iya, bulan November, tanggal 4. Aku ingat di rumah sakit lagi ya kan? Nggak pernah kita itu selalu bersangkutan sama rumah sakit, entah apa yang di rumah sakit itu. Ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan, makanya saya ajak ketemuan. Makanya aku bilang kapan ada waktu kita ke Sangatta. Waktu itu kan kita bilang, kebetulan saya ada jadwal kontrol tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian. Bilang, iya oke. Nah, waktu kita janjian itu kan sebelumnya kan batal tuh. Kita nggak jadi ketemu. Oh iya, itu bulan September, Agustus ke September. Agustus ke September sayangku. September ke Oktober, karena mungkin aku pernah ngomong kan bulan September itu mungkin tanggal 4 aku kontrol. Jadi di situ betul kita ngechat tanggal 4 bulan Oktober. Tapi tahunya kita sudah kontrol. Karena kita nggak ini. Septembernya sudah kontrol, Oktobernya baru. Nah, Oktober, barulah. Itu pun waktu itu nggak sengaja saya cek. Posisinya padahal di bengkel. Padahal kita waktu itu kan sudah di Sangatta, tapi kita nggak kabari saya. Iya, karena aku juga lupa. Nah, coba untung saya ingat waktu saya di bengkel,
Ku ingat, oh iya ya, saya ada jadwal ketemuan dengan kita kemarin, tapi kita nggak ada ngasih kabar. Makanya aku tanya, Mi, di mana Ki? Sudah makin di Sangatta. Oh iya, saya sudah di rumah sakit ini. Bentar lagi mau masuk ke ruang dokter. Kita bilang begitu toh. Kalau mau jumpa datang aja. Iya, oh langsung ku gas memang tanpa pikir panjang. Kebetulan saat itu sudah selesai juga motorku di bengkel. Dikerjain, oke gas. Langsung, oke gas. Cetat. Pokoknya tanpa pikir panjang dari situ. Langsung gas. Kita ditanya kenapa jawab apa? Iya kan, kita kan biar jelas gitu. Iya. Nah, kemudian apa yang saya bahas waktu itu? Iya, kita bahas bulan November itu. Oktober kita mau jelaskan juga tuh Novembernya langsung. Tapi saya masih malu-malu untuk nyinggung apa yang saya sampaikan. Nah, yang saya sampaikan waktu itu kan kita waktu ketemu di rumah sakit. Yang pertama kali kan belum saya sampaikan, kedua kalinya baru. Waktu itu saya bilang begini, sayangku, nggak mungkin saya bilang sayangku langsung. Iya dek. Iya abang. Dek, masih ingat toh apa yang saya sampaikan 4 tahun yang lalu? Nah, itu mau saya tepati. Kalau bisa tahun ini kan sudah waktunya 4 tahun. Nah, mau saya sih sebenarnya tahun ini langsung kaget. Ekspresi tak di situ waktu itu kaget. Kayak gimana? Ekspresi tak kaget. Balas nih. Enggak begitu juga ceritanya. Nah, aku bilang kan begitu. Saya mau ini, sebenarnya mau saya tahun 2024 ini, tahun ini. Kita bilang, langsung kaget, bulat matanya. Aku balas juga, baku perang mata makin, Enggak begitu ya. Itu ngarang guys, bisa jadi perang mata. Tapi kalau kata-katanya betul sih. Tapi ya waktu itu belum ada kita jawab. Ya toh? Iya betul, waktu untuk kita kasih kesempatan dulu seperti apa toh. Kita mau mikir dulu, bukan mikir sih, lebih tepatnya seperti apa. Kita pasti beberapa teman atau keluarga kita konsul dulu. Iya, sebelum coba kita lanjut. Kita mau yang cerita itu. Biar kita sebelum ngomong di bulan November itu sudah aku tanyakan memang sih sama kawan, sama orang tua. Aku udah tanya memang sebelum ditanya begitu. Jadi waspada, walaupun tidak sepenuhnya sih kupikirkan itu, cuman selalu terngiang di otakku. Karena tidak ada apa yang aku bilang yang kayak nggak masuk akal aja gitu. Kalau seseorang kalau cuman mau ngobrol basa-basi terus harus nyari waktu yang tepat, terus tiba-tiba harus bertemu langsung. Kalaupun misalnya mau bahas yang random atau masalah sakit atau apa, ya nggak mungkin datang untuk langsung kan. Ngerti nggak sih? Ya. Nggak ngerti. Kalau nggak ngerti kau usah. Ya di situ pikiranku udah ke situ ngarahnya, tapi masih setengah. Karena waktu kapan itu? Waktu Oktober itu. Waktu saya chat minta ingin ketemuan. Kita sudah ada pemikiran bahwa kayaknya ini memang betul-betul mau dilanjuti apa yang saya sampaikan 4 tahun yang lalu. Makanya kita tanya-tanya ke teman-teman seperti apa pendapatnya. Oke, nice. Habis itu November, habis ngomong itu mikir dulu, baru ketemu jumpa lagi di akhir November. Nah kalau jumpanya ke 1, ke 2, ketiga ya, kedua, ketiga, ke 1, kedua, keempat guys, kan 3 kali jumpa di rumah sakit. Keempat ini nggak di rumah sakit ya, di kafe. Di Bengalon. Iya, di kafe Bengalon. Nah di situ baru ngomong aku terus terang sama dia. Jadi kalau misalnya mau terima ya syukur, enggak ya udah nggak apa-apa. Ya, kita waktu itu nggak terasa 2 jam ngobrol ya. Itu perdana kita ngobrol secara langsung
panjang lebar, tidak terasa 2 jam, seperti baru aja selesai 10 menit. Ya toh? Iya, tiba-tiba sudah 2 jam kita duduk ternyata, padahal baru perasaan kita baru kayak baru 10 menit. Nah, di situ ngobrol. Nah, di situ sudah mulai serius. Terbuka, saya juga terbuka. Baru berlanjut sampai kubuka bajuku, sebuka kepanasan. Enggak sembarang juga. Ujuk November akhir ya. Setelah pulang dari situ apa ya setelahnya yang pokoknya udahlah, pulang dari situ nggak pernah jumpa lagi. Di situ sudah kita sampaikan ke orang tua, baru sudah mau datang ke rumah. Iya, di situ kan sudah saya ini kan. Iya, tapi kode rumahnya papi sakit kan. Papi sakit kan. Iya, Desember kita datang pertama kali. Saya datang di bulan Januari. Desember dulu datang, saya ke malam sama sama abang. Iya. Habis itu melanjutkan di Januari. Di situ datang keluarga. 11 Januari. Lamaran apa? Petua ada. Iya. Ya, 11 Januari. Habis itu udah. Singkat cerita bukan kenalan sih, udah intens ngobrolnya sampai di Juni. Sampai di bulan Juni Mei. Nikah. Iya. Jadi kita ketemu komitmennya suamiku ini 2020 bulan Juni. Habis itu pernah jumpa September kayaknya aku jumpa 2022 di rumah sakit. Habis itu jumpa lagi Oktober 2024, jumpa lagi November 2024. Jumpa lagi di akhir November 2024, baru ke Desember datang, baru Januari lamar, habis itu Juni nikah. Sekian, nggak ada drama. Kalau ada tanya pernah jumpa selain dari waktu ini 8 kali ini, no, nggak pernah. Jumpa sih setelah lamaran ini Januari pernah jumpa. Tapi itu pun ke rumah sakit, nggak kemana-mana. Bisa dihitung juga 2-3 kali. Terus bukber sekali. Terus habis lebaran sekali. Udah, nggak pernah. Itu pun intens pas udah lamaran ya. Di Januari, habis itu nikah Juni. Sudah, sekian pertemuan kami guys. Tiba-tiba habis nikah 3 bulan kemudian udahlah. Dan ini sekarang ini kita buat 14. Video ini tanggal 14. Besoknya 15. Besok 15 berarti besok sudah 3 bulan. Terasa ya. Pintar ngobrol, lancar itu udah santai. Lancar lah kalau yang real dan nyata. Kalau misalnya aku mau ngarang ya berarti harus kasih skrip dulu biar bisa dihafal. Kalau dihitung 4 tahun ya 4 tahun. Tapi 4 tahun ini cuma ngitung tahun, nggak pernah ketemu. Dan ini sudah tahun ke-5 setelah saya resign. Iya. Tapi tahun ke-5-nya udah jadi suami ya guys. Tahun ke-5-nya sudah jadi suami. Jadi pas 4 tahun yang lalu komitmen saya itu alhamdulillah saya bisa betul-betul menepati, karena ini terus terang selama 4 tahun itu sayangku kemarin tuh memang jarang saya beritahukan ke orang-orang terdekat saya. Itu tahunya pas mau lamaran. Sebelum-sebelumnya nggak pernah saya cerita ke orang-orang, saya ada begini, saya ada begitu. Sama, saya juga begitu, karena nanti malu kalau misalnya nggak jadi kan. Mending ya dijalani aja sebagaimana mestinya. Kalau misalnya nanti sudah waktunya kalau nanti sudah waktunya berarti kita udah sebar undangan. Selebel. Jadi selama dari 2000. Nah, pas anehnya waktu itu kan salah satu tanda bahwa kita akan berjodoh dan ibaratnya tepat dalam memilih pasangan, itu kan salah satu syaratnya harus sefrekuensi. Nah, pada saat pertemuan perdana kita yang panjang lebar itu, kok bisa kita tiba-tiba sefrekuensi dan saya nyaman ngobrol ke kita pun nyaman ngobrol ke saya. Padahal kalau saya
saya Ngobrol flashback sama ke orang. pengalaman saya. Kalau sudah 10 menit saja ngobrol ke orang, saya nggak sudah, nyambung, iya. itu sudah, baik, sudah bilang, ya, Iya. ya, gitu kita aja. Tapi waktu itu sama calon istriku dulu waktu itu 2 jam nggak terasa, masih pengen ngobrol. Tiba-tiba di jam 10. Saatnya Ya, pulang. jadi itu juga salah satu syarat buat teman-teman yang nonton ini. Perhatikan, ini harus sefrekuensi. Udah juga sih, harus Enggak, harus memang sefrekuensi sayangku. Kalau enggak sefrekuensi enggak juga guys. Kenapa? Karena nanti sefrekuensi tapi nggak berjodoh kayak mana? Enggak, maksudnya kalau mencari jodoh itu lihat apakah sefrekuensi atau tidak. Kalau sefrekuensi, iya, betul. Lanjutkan gitu. Kalau sudah tidak sefrekuensi, ngapain dilanjutkan? Itu namanya pemaksaan. Iya, karena juga sayangku di dalam pernikahan aku sering muncul di reelsku itu. Setelah menikah itu tahun pertama memang cinta yang ada, terus tahun kedua, ketiga, keempat nanti yang dipegang apa coba? Komunikasi. Jadi kalau kita sudah sejalan komunikasinya dari awal, berarti awet. Gitu. Ya, makanya itu kan ada istilah 1-5 tahun itu masih adem ayem, masih rasa pengantin baru. 5 tahun ke atas itu sudah ambyar, ya anggaplah ibaratnya ambyar gitu kata orang. Tapi itu yang akan menjadi komitmen saya. Nggak ada istilah pengantin lama, pengantin baru. Saya mau 10 tahun, 20 tahun sampai 100 tahun yang akan datang tetap pengantin baru sayangku. Tetap keep pengantin baru rasanya. Ya gitu, itu kisahnya guys. Nggak ada yang neko-neko sih, singkat dan jelas padat. Panjangnya itu karena waktunya saja. Kan memang jodohnya di situ waktunya. Begitu juga alurnya, begitu kisahnya. Jadi kita ditakdirkan ya begitu jalannya. Oke, itu saja obrolan kita kali ini ya, ngobrol-ngobrol santai begini. Ada baiknya kita ambil, yang jeleknya buang jauh-jauh, jangan diambil hati. Oke, sampai bertemu di ngosan selanjutnya. Ngobrol santai.